Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi insyaallah kali ini kita akan kuliah tentang rectifier atau penyarahan. Mudah-mudahan kuliah online ini bisa lebih membantu Anda memahami perkuliahan yang ada di kelas ya. Jadi teknologi ini hanya berupa bantuan, bukan berarti Anda tidak perlu masuk kelas, tapi Anda tetap harus masuk kelas. Ini hanya sebagai alat bantu saja ya. Jadi Anda bisa download, bisa save video ini untuk dipelajari atau dikritisi lebih lanjut ya. Oke, kita mulai dari bab rectifier ya. Jadi sini rectifier itu adalah merupakan konverter ya, konverter AC to DC. Jadi satu alat yang dapat mengubah sumber AC arus bolak-balik menjadi sumber DC, direct current atau arus searah ya, tegangan atau arus ya. Oke, materi ini saya ringkas dari buku Power Electronic Handbook ya, sebagai editornya Muhammad Harun Rasid. Oke, kita lanjutkan dari definisi ya. Oke. Jadi apa yang dimaksud dengan rectifier? Jadi rectifier adalah suatu alat ya, suatu konverter yang mengubah sumber listrik AC menjadi listrik DC ya. Tentunya dengan menggunakan komponen penyarahan berupa dioda, itu penyarah biasa yang sering kita ketemui, ataupun penyarah tidak biasa atau penyarah terkendali maksudnya. Jadi penyarah terkendali ini komponen dayanya, device atau power device-nya itu thyristor atau SCR. SCR itu adalah singkatan dari Silicon Controlled Rectifier, yang dari BJT, B-junction transistor, MOSFET dan lain-lain ya. Mungkin juga dari IGBT, itu juga bisa digunakan untuk penyarah ya. Kemudian jadi penyarah ini tegangan masukannya bisa berupa satu fasa, bisa 3 fasa. Dan tegangan keluaran juga, kalau tegangan keluaran nggak ada 1 fasa 3 fasa, searah saja ya, hanya bisa tetap dan bisa berubah sesuai dengan pengaturan sudut penyalaan daripada power devices itu ya. Jadi thyristor, SCR, BJT, MOSFET itu bisa dikendalikan sudut penyalaannya sehingga bisa menghasilkan tegangan keluaran yang berubah-ubah. Oke. Itu definisi daripada rectifier. Dan kita mulai dari rectifier yang paling sederhana dengan satu buah dioda saja ya. Jadi satu buah dioda itu bisa berfungsi sebagai penyarahan ya. Jadi kita lihat di sini di gambar ini, satu dioda bisa menyarahkan tegangan bolak-balik ini ya. Tegangan bolak-balik ini dikecilkan dengan trafo ya. Boleh juga langsung tanpa trafo, tapi rating diodanya harus lebih tinggi. Biasanya pakai trafo di sini. Jadi ini pakai trafo, diturunkan, baru disearahkan di sini. Jadi beban ini, beban R, ini fungsinya untuk sebagai beban ya. Nah, ini yang dioda yang berfungsi sebagai penyarah. Nah, lihat sini bentuk tegangan ini ya, tegangan masukannya ya. Jadi tegangan masukan ini masih bolak-balik. Satu siklus dari 0 sampai pi dia positif. Ya. Sinusoida. Dan dari pi sampai 2pi dia negatif. 2pi sampai 3pi positif dan seterusnya ya. Tetapi setelah masuk ke penyarahan di titik ini, R ini, di VL ini, maka bentuknya menjadi positif saja, 0 sampai pi positif, yang negatifnya diblok, tidak ada ya. Yang negatifnya diblok, tidak ada. Sudah tidak terasa lagi di R ini. Nah, 2pi sampai pi lagi ada lagi tegangan positif. Jadi yang negatifnya tidak ada. Nah, ini arusnya juga sama, satu fasa dengan tegangan ya. Vm dibagi R. Jadi ini arusnya searah juga ya. Jadi positif saja. Nah, yang ini adalah VIV-nya ya. Jadi tegangan puncak balik ya. Jadi tegangan balik puncak ya. Bukan mudik balik lewat puncak ya. Yang dari Jakarta.
Oke, jadi tegangan balik puncak sini VIV-nya ya, ini ya VIV ini. Ini besarnya sebenarnya VM. Jadi VM itu tegangan masukan sini. Jadi tegangan puncak yang harus ditahan oleh dioda pada saat negatif ini sebesar VM. Jadi dioda ini harus menanggulangi, harus menahan sebesar VM ini. Supaya kalau lebih dari VM, ya kalau kurang dari VM kemampuan diodanya, maka dia akan breakdown ya. Dioda ini akan rusak. Jadi rating dioda harus lebih tinggi daripada VM. Tentu saja kalau PM kecil ya tidak masalah. Tapi kalau PM-nya besar bisa menyebabkan breakdown atau hancur. Sini ada kalimat-kalimat ya. Ada kalimat-kalimat, oke, yang mungkin perlu dibaca. Oke, di sini ada kalimat apa nih? The peak inverse voltage atau VAV of a diode D is equal to VM. Yang berikutnya, peak repetitive forward current atau EFRM rating of diode D must be chosen to be higher than the peak load currents VM over R. Jadi tegangan atau arus maju repetitif yang berulang puncak daripada dioda ini harus dipilih sehingga rating dioda ini kemampuan arusnya harus lebih tinggi daripada PM per R ini ya. Jadi berapa PM-nya, R berapa dihitung, maka arus rating atau kemampuan dioda ini harus melebihi daripada PM per R. Jadi ini untuk membeli dioda harus diketahui rating diodanya berapa kemampuan arusnya. Nah kalau rating arusnya lebih dari ini, tentu saja dioda itu akan jebol ya, kalau sudah rusak. Nah, kemudian ada masalah lagi di sini, ada tulisan apa di tulisannya? The transformer has to carry a DC current. Nah, ini. Jadi di sisi sekunder ini, trafo harus mampu mengalihkan arus DC ya. That may yang disebabkan result of a DC saturation problem of the transformer core. Ya, ini mungkin akan menghasilkan problem saturasi. Jadi trafo ini akan mudah panas nantinya karena dialiri arus DC. Idealnya trafo itu harus AC di sini AC, tapi di sini kan DC karena dengan baliknya tertahan. Ini akan mudah panas. Itu sebabnya kalau ada rectifier, ini ada trafo, itu biasanya trafonya mudah panas karena di sisi sekundernya dia harus DC ya. Itu satu problem. Oke, berikutnya kita tingkatkan lagi dengan dua dioda. Ini dioda ya. Oke, dengan dua dioda. Oke, nah ini disebutnya full wave rectifier with center tap transformer ya. Sama seperti ini ininya bentuk keluar masukannya. Ini PM-nya sini. Ini saat negatif ya, minus VM. Ini PM, ini bolak-balik ya, positif negatif. Nah setelah dialirkan melalui dua dioda ini di siklus pertama sini ke sini ngalirnya, ke sini. Siklus kedua sini, ke sini. Atau siklus pertama ke sini ngalirnya, ke sini. Dioda satu, kedua arusnya ke sini, sini ya. Jadi arus yang dirasakan R atau tegangan ini tetap searah. Searah positif saja sini. Inputnya di sini bolak-balik ya. Oke. Sini lihat gambar. Sini ada tegangan balik puncak ya. Tegangan balik puncak yang dirasakan oleh dioda. Ini tegangan balik puncak yang dirasakan di dioda pertama ini. Minus 2 VM. Pada dioda kedua ini minus 2 VM juga. Jadi kalau rangkaian seperti ini rating diodanya harus lebih tinggi ya. Jadi kemampuan tegangan balik puncaknya harus 2 kali dari dioda yang tadi ya. Ini resikonya. Tapi ini lebih bagus tegangan keluarannya ya. Ini the peak inverse voltage of PIV of the diodes is equal to 2 PM during their blocking state. Jadi pada saat blocking dia harus mampu menahan sebesar 2 PM. Hence, jadi the peak repetitive reverse voltage atau VRRM rating of the diodes must be chosen to be higher than 2 VM to avoid reverse breakdown ya. Oke. Jadi ya harus dipilih kemampuan diodanya harus memiliki rating yang lebih besar dari rating tadi ya, atau dioda tadi ya.
Jadi kalau tidak dia akan breakdown ya. Oke. Tapi kalau IFRM-nya sama ya, VM per R. The fixed repetitive forward current IFRM rating of this diode must be chosen to be higher than the fixed load current VM over R in practice ya. Jadi dalam praktikum atau dalam pembuatan alat, jadi RM-nya hampir sama dengan tadi. Hitung dulu berapa R-nya, VM-nya berapa, VM bagi R bagi. Jadi kemampuan arusnya harus melebihi daripada ini. Nah ini dilihat di data sheet-nya. Jadi kalau Anda beli dioda, berapa kemampuan arus ini? Kemampuan arus dioda tersebut. Kalau kurang dari ini, dioda ini mudah hancur, bahkan sudah terbakar. Ya. Ini penting. Ini jadi ini sudah full wave, sudah penuh. Ya. Oke. Nanti kita akan lihat berapa besar tegangan rata-rata dan tegangan efektifnya yang full. Nah, berikutnya yang lebih sempurna lagi yaitu bridge, dioda jembatan. Nah, ini dioda jembatan. Ya. Jadi dioda jembatan sama tadi ya, inputnya seperti ini bolak-balik, warnanya bolak-balik. Oke. Coba lihat Anda di sini, apa yang membedakan tipe setup tadi yang dua dioda dengan 4 dioda? Apa yang membedakan? Ya. Lihat dari sini ya, dari VM-nya lebih beda ya. Nanti kita akan baca dulu sini. Oke. Single phase bridge rectifier. During the positive half cycle of the transformer's secondary voltage, the current flow to the load through diodes D1 and D2. D1 dan D2 pada saat siklus pertama arus mengalir pada D1 dan D2. Harusnya kesini arusnya tegangannya arusnya ke atas. Ini D1 beban R, ke D2 baru ke sumber lagi. Nah, pada saat siklus negatif, during the negative half cycle, D3 and D4 conduct. D3 and D4 conduct. Ini ke sini. D4 dan ke sini. Nah, digantian D1 D2, D3 D4. Nah, ini D1 D2 conduct, D3 D4 nya tidak conduct, off. Ini on ya. Yang ini conduct, yang ini tidak conduct. Ini off. Dan gantian seperti itu ya. Oke. Nah, apa persamaan dan perbedaan antara single phase bridge rectifier dengan center tap single phase full wave rectifier ya? Apa bedanya? Sini nih kalimat ini nih. Ini persamaan, ini perbedaannya. Persamaannya as with the full wave rectifier with center tap transformer, the fixed repetitive forward current IFRM rating of the employed diodes must be chosen to be higher than the peak load current VM per R. Jadi arusnya sama ya, arus mengalir pada ini VM per R. Itu persamaan. Jadi rating arusnya sama. Tapi rating tegangannya itu boleh setengahnya. Sini ada keterangan lagi. Okay. However, the peak inverse voltage atau PIV of the diodes is reduced from 2 VM to PM during their blocking step. Nah, ini jadi kelebihan daripada dioda bridge ini, dia hanya PM VIV-nya. Jadi VIV-nya lebih rendah. Yang demikian dioda ini akan lebih tahan lama, lebih kuat kalau ratingnya sama dengan tadi ya. Karena dengan balik puncak yang harus ditahan sama dia hanya VM saja. Oh, yang tadi 2 PM. Oke, berikutnya kita ingin melihat ke ini parameter kinerja atau performance parameter. Jadi dalam merancang sebuah jembatan ya, itu ada parameter-parameter yang harus diketahui, parameter-parameter yang harus dihitung agar memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Ya. Pertama di sini parameter yang utama tentu tegangannya berapa, tegangan DC-nya gitu ya. Dan kalau tegangannya dapat, tentunya arusnya juga bisa dapat IDC. Biasanya kalau arus sebenarnya tegangan dibagi R. Dan kita pun bisa menghitung daya DC-nya. PDC VDC kali IDC. Ini satuannya watt. Jelas. Dan di samping tegangan rata-rata dan arus rata-rata, kita pun harus mengetahui arus RMS-nya atau tegangan efektif dan arus efektif atau VRMS RMS. Nah, kalau PRMS RMS dapat, kita dapat menghitung juga VAC-nya.
ini satuannya volt ampere ya, karena ini volt ampere ini bolak-balik nih. VAC ini bolak-balik. Jadi PRMS itu tegangan yang diukur pada alat ukur ya, harus PRMS juga sama. Nah, PRMS kali RMS dikalikan jadi VAC ya. Ini satuannya VAC. Dan efisiensi tegangan output, daya output dibagi daya input ya, atau sebut juga rasio penyarahan, rectification ratio. Lagi yang lainnya faktor bentuk, PRMS per VDC, atau faktor riak, VAC per VDC atau ripple factor. Dan VIV yang tadi ya, tegangan balik puncak daripada diode. Dan parameter berikutnya TUF, VDC per VS per IS. PS IS itu sumber. Ini tegangan ini si sumber ya. Kalau yang ini sebelum disearahkan. Kalau yang di sini setelah disearahkan, yang ini yang sudah. Dan berikutnya DF, displacement factor. Ada lagi TSD, total harmonic distortion, itu kan kita bahas berikutnya. Jadi ini parameter-parameter kinerja dari dioda ya. Oke, berikutnya kita lihat di rumus ini. Lihat di rumus. Lihat di rumus ini nih. Apa nih maksud rumus ini? Oke, saya coba di maksudnya mungkin di ruang hasilnya ya. Saya nggak tahu. Oke, coba lihat rumusnya nih. Apa nih? Jadi ini PDC, VDC ya, orang Sunda bilang PDC. VDC. Oke, ini 1 per T, 1 perioda, 0 sampai T, 0 sampai perioda. Ini VL, fungsi T kali DT. Ini tegangan DC-nya. Kalau ini, VL ini tegangan efektifnya. 1 per T, 0 sampai T, VL kuadrat T. Kemudian totalnya dirutkan, diakarkan. Makanya disebut nilai RMS ya, root mean square. Root mean square. Roots dulu, ini diakarkan dulu. Mean rata-ratanya ini, dan square dikuadratkan. Nah, kita lihat di sini apa yang membedakan antara full wave dengan half wave. Half wave. Ini yang setengah, ini yang full ya. Ini kalau yang half wave, VDC-nya PM dibagi V. V itu 3,14 sehingga 1 dibagi V itu 0,318 kali Vm. Ini nilai tegangan DC-nya atau tegangan rata-rata ya. Yang ini tegangan efektifnya. Itu Vm dibagi 2 atau setengah dari Vm. Ini rumusnya tadi. Setengah V ini periodenya 0 sampai T. Tapi ini 0 sampai V ya nilai tegangannya. Tapi ini periodenya 2V. Jadi periodenya 2pi, tapi yang ada tegangannya 0 sampai V. Maka ini 0 sampai V sini. Vm sin omega T kuadrat dari omega T. Anda hitung sendiri. Maka terakhir ini dapat PL Pm per 2. 0,5 Vm. Ini nilai daripada efektif, ini yang rata-rata. Ini yang half wave. Sedangkan yang full wave ini seperti ini rumusnya. Oke. Jadi VDC 2 Vm per V 0,636 Vm. Jadi beda di sini ya. Nilai tegangan di sini lebih besar daripada ini, 2 kali lipat ya. Oke. Tapi kalau efektifnya tidak 2 kali lipatnya. Kalau 2 kali lipatnya kan Vm. Tapi Vm per akar 2 0,707 Vm. Nilai tadi itu. Ini Anda bisa buktikan sendiri sehingga diperoleh nilai ini. Nanti kita coba di kelas ya. Buktikan bahwa harga ini masukin dapat nilai ini. Ini nih penting nanti untuk menjawab soal-soal kuis nanti. Oke, berikutnya kita akan lihat di ringkasan ini. Nah, ini ringkasannya. Tabel 10.2. Ini saya ambil dari buku Rasid ya. Important design parameter of basic single phase rectifier circuit with resistive load. Ini nih parameter desain yang penting pada rectifier basic yang standar, yang dasar ya, untuk beban yang beban resistif murni. Oke, di sini
udah diringkas di sini ya. Misalnya VRRM, Peak Repetitive Reverse Voltage. Ini tadi 3,14 DC untuk yang setengah gelombang. Untuk yang gelombang penuh juga hampir sama ya VRM-nya. Tapi untuk yang bridge berbeda. 1,57 VDC ini setengahnya ya, lebih kecil VRM-nya. RMS-nya transformer beda-beda. Ini 2x2 lebih gede yang ini. Yang ini 1,1, ini 1,1. Kali 13. Diode average current-nya ini sama dengan arus DC-nya, IDC. Ini setengahnya, yang ini setengahnya. Ini lebih kecil ini ya, ratingnya. Oke. IRFM, Peak Repetitive Forward Currents, ini lebih besar. Ini setengahnya. Ini setengahnya. Ya. RMS-nya, arus RMS-nya lebih besar. Ini setengahnya juga. Ya. Jadi ini kemampuan arusnya lebih besar nih. Kalau ini cuma 1, ini dibagi 2. Ya. Ini form faktornya sama. Nah, ini reactivity ratio-nya beda. Ini 40%, 81%, 81%. Ini efisiensinya, ini lebih tinggi ya. Ini form faktornya, ini transfer ratingnya 0,69 DC, VDC dan seterusnya ya. Ini data-data ini transfer rating sekunder, yang sekundernya beda ya. Ini yang primer, yang sekunder. Ini output ripple frekuensi ripple pada si output ya. Yang ini F1, 2F1, 2F1. Beda ripple. Ini ripple-nya kecil, frekuensinya lebih besar frekuensi ripple-nya. Ini ringkasan daripada single phase. Oke. Sekarang kita akan coba ke three phase. Oke. Nah, three phase diode rectifier. Ini mungkin lebih advance lagi. Dan sangat sebenarnya masih sederhana juga. Oke. Jadi ini sebenarnya lab kita membeli sumber 3 fasa. Nih, sumber tugasnya di sini aja. Yang ini di PLN ya. Jadi dengan 3 buah dioda kita bisa membuat rectifier 3 fasa ya. Nah, ini tegangan 3 fasa seperti ini. Fasa R, ST atau fasa-fasa AB, fasa A, B dan seterusnya, ABC ya. Nah, kalau disearahkan seperti ini. Dengan 3 dioda, ini di sini mulainya dari V/6. Di sini V/6. Nah, patut jadi sini V/6 sini. Yang ini titik ini. Ini titik ini ya. Ini. Nah, ini yang ujung-ujung ini. Ini V/6, yang ini ujung-ujung ini adalah 5/6. Jadi ini untuk menghitung tegangan DC-nya baik dan tegangan efektifnya nih. Nanti Anda bisa peroleh berapa tegangan efektifnya dan tegangan rata-rata. Tegangan ratanya 0,827 PM. Yang efektifnya 0,84 PM ya. Tidak begitu beda ya. Tapi yang ini nilainya DC, yang ini sebenarnya masih AC. Oke, ini yang three phase diode rectifier. Jadi dengan 3 buah diode Anda bisa membuat rectifier 3 fasa. Oke, berikutnya lebih sempurna lagi. Ini 6 dioda. Ini disebut juga jembatan 3 fasa. D1, ini D2 sini, ini D3, ini D4, ini D5. Ini 3-nya nggak tulis ya, ini 3. Jadi arus itu mengalir gantian ya. Ini nih ada kondisinya. D5 kondak, D6 kondak, D1 kondak, D2 kondak, D3 kondak, D4 kondak, D5 kondak ini. Gantian kondaknya ya. Seperti ini. Kemudian tegangan dihasilkan ini. Tegangan dihasilkan seperti ini. Ini dari V/3, ini V/3 ini. Ini V/3 sampai 2V/3. Nah, ini penting untuk menentukan tegangan DC dan tegangan efektifnya. Ini tegangan DC-nya 1,054 PM. Ini efektifnya 1,0. Nanti di kelas dibuktikan nih
angka-angka ini kita akan berikan di kelas ya. Mungkin Anda bisa kerjain di papan tulis sama-sama. Oke, saya pikir ini cukup ya kuliah rectifier dioda. Kita akan jawab soal-soal quiz ya. Di ada soal quiz di sini yang harus dijawab. Tapi sebelum jawab soal quiz ini, saya kasih contoh soal dulu. Example exercise ya. Jadi ini ada contoh soal. Contoh soal sini. Example exercise. Ini saya ambil dari buku Rashid juga ya. Ini soalnya the single phase half rectifier has purely resistive load ya. Determine efisiensinya PDC per PAC, form faktornya VRMS per VDC, ripple faktornya VAC per VDC, dan Fick inverse potential VIV tadi of diode. Ini kan sudah tahu ya, besar PM kalau untuk ini ya. Kalau yang center tap itu VM nanti ya. Anda masukin harga-harganya, VAC-nya, VRMS, KRMS, VDC-nya, EDC-nya, VDC-nya, VDC ke EDC, VDC-nya tadi udah dihitung 0,13, EDC-nya kali-kalikan ya, dan dikalikan dibagikan. Dapatlah seperti ini. Jadi efisiensinya VDC kali VAC 40,5%. Dan form faktornya VRMS per VDC dapat ini 1,7. Dan faktor reaknya 1,21. Dan VIV-nya VM ini dihafal. Nah, ini soalnya ini aja, soal. Nah, ini untuk single phase. Wave center tap rectifier has a zero discharge slab, resistive load. Okay. Determine efisiensi, form factor, ripple factor, dan VIV-nya. VIV-nya tadi kan 2 PM ya. Oke. Ini soal nomor 1. Anda boleh jawab di kotak bawah yang sudah disediakan ya. Situ ada ada komen yang digunakan untuk menjawab soal quiz secara online ya. Ini soal quiz pertama. Yang kedua adalah yang full wave-nya dan untuk single dan three phase-nya. Ini yang three phase. Yang three phase-nya ada ini juga ada ringkasannya nih. Ini yang three phase ya. Yang three phase ada ini ringkasannya juga. Anda bisa lihat di slide nih. Jadi input and design parameter of three phase rectifier circuit with resistive load. Ini ada. Jadi ini penting untuk menjawab soal quiz tadi ya. Oke, jadi ini kuisnya dijawab ya. Oke, saya pikir kuliah online kita sampai di sini ya. Online artinya online atau offline lah. Anda bisa download dari YouTube atau bisa langsung jawab di YouTube ya secara online. Ya, selamat mengerjakan soal-soal kuis. Anda tetap semangat ya, tetap semangat dalam belajar power elektronik. Mudah-mudahan bermanfaat buat kehidupan Anda dan buat masyarakat. Terima kasih. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.